balik lagi di Cerita Bu Emi. Kali ini kita nggak main game, tapi kita bakalan ngobrol yang agak serius tapi santai. Iya. Sekarang kita lagi bareng kakeknya Bu Emi. Halo. Halo. Perkenalkan, ini kakeknya Bu Emi ya, dari ibunya. Namanya Iwayan Swadana, SPD, MPD, CHT, CI, CMMH, CUJM Praktisioner. Perkenalan dulu deh. Silahkan perkenalan singkat, kesibukannya kakek apa aja sekarang. Halo, saya Iwayan Swardana. Saya seorang guru dan di luar kegiatan saya sebagai guru, saya adalah hipnoterapis dan resource terapis. Asik. Seperti yang teman-teman semuanya lihat, kita lagi ada di ruangan praktiknya kakeknya Bu Emi ya teman-teman ya. Dan Pagar Bali Hipnoterapi. iya benar banget. Bisa diklik website di deskripsi www.pagarbalihipnoterapi.com. Oke. Dan yang buat websitenya siapa lagi kalau bukan ibunya Bu Emi. Oke, kita hari ini bakalan bahas topik yang lagi seru di kalangan new mom and new dad ya, tentang hypnoparenting ya. Lagi hype dibahas di TikTok dan lain sebagainya, karena kita sebagai orang tua baru memasuki fase yang baru, pastinya emosinya berbeda, dan kemudian apalagi ya, keadaan sekitar, lingkungan juga berbeda. Karena aku sering dapat DM curhatan teman-teman yang kayak, aduh, anakku ini loh gumoh, aku udah dikasih tahu suami sama mertuaku jangan dikasih susu lagi, tapi malah dikasih lagi. Nah, itu kan termasuk juga ya sikap kita ke orang luar. Terus aku baby blues nggak ya, karena aku pengen nangis tapi nggak dapat dukungan dari suami sama lingkungan. Nah, itu juga akan kita bahas juga ya, sedikit gambaran untuk teman-teman menghadapi hari-hari yang ruah banget ya. Oke, yang pertama, apa itu hypnoparenting? Oke, hypnoparenting itu adalah bagaimana jadi orang tua melakukan proses pengasuhan, pendidikan yang memahami bagaimana cara kerja otak manusia itu sendiri. Contoh saja, di hypnoparenting ini sesuai dengan konsepnya di hipnoterapi itu adalah bagaimana memanfaatkan potensi alam bawah sadar. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menghadapi berbagai situasi berkomunikasi, terutama dengan anak. Karena anak di umur di bawah 7 tahun, otaknya itu masih menjadi satu. Jadi belum ada otak sadar, tidak sadar, dan belum ada critical areanya. Jadi semuanya itu di bawah 7 tahun itu otaknya menjadi satu, boleh dikatakan tanda kutip seperti cara kerja otak bawah sadar manusia dewasa. Jadi dia menerima, mencontoh, dan tidak mengenal kata tidak, kata bukan, kata jangan. Jadi ini yang sering terjadi, seorang tua berkomunikasi dengan anak berumur di bawah 7 tahun itu jangan, tidak boleh, dan lain sebagainya. Demikian. Oke. Nah, kalau kita istilahnya ngesugestinya itu kapan waktu yang tepat untuk ke anak ya? Kalau anak di bawah 7 tahun sebenarnya tidak perlu untuk sugesti. Mereka yang terpenting adalah diberikan contoh dan teladan oleh orang tua dan lingkungannya. Itu yang paling penting. Tetapi kalau sudah berumur di atas 7 tahun, itu ada namanya hypnosleep. Jadi hypnosleep itu dimana ketika memberikan sugesti saat mereka tertidur atau menjelang sebelum tidur.
Karena ketika kita ngomong seperti sekarang, ini namanya gelombang otak itu tinggi, namanya beta. Jadi kalau saat beta, jadi critical area otak itu berfungsi. Jadi tidak semua informasi bisa diterima untuk ditanam dan mengendalikan perilaku. Nah, di bawah itu namanya alfa. Nah, alfa itu biasanya saat kusuk, saat berdoa, menjelang tidur. Nah, itu namanya alfa. Nah, ketika gelombang otak itu alfa, maka critical area otak berkurang fungsinya. Nah, ketika di sini disugesti, maka akan tertanam ke alam bawah sadarnya. Itulah dari dulu kenapa dianjurkan memberikan cerita-cerita yang bagus, petuah-petuah ketika anak menjelang tidur. Nah, sedangkan yang paling bagus untuk mensugesti namanya gelombangnya theta, yaitu kalau tidur pulas, nah saat kita ngorok itu namanya delta. Jadi kita tidak mendengar apa-apa, kemudian tidak bereaksi apa-apa. Nah, kalau sedikit di atas itu namanya theta. Seperti misalnya gelombang ini setara dengan tidur bermimpi. Nah, ketika itu kalau diberikan sugesti, itu tertanam sekali. Nah, ketika ini hypnosleep itu ketika anak sedang tidur pulas, itu biasanya diganggu sedikit. Kemudian ketika diganggu itu gelombang otaknya naik ke theta. Nah, saat itulah diberikan sugesti-sugesti yang bagus. Misalnya kalau dia tidak suka sayur, dan berikan suka sayur. Kalau ingin dia merapikan pakaian, misalnya kamarnya, diberikan dia nasihat-nasihat di saat itu. Atau dengan cara-cara yang lain saat dia kusuk, misalnya dia sedang asik bermain. Nah, saat itu gelombangnya juga rendah, yaitu alfa. Nah, saat itu disampaikan saja. Nanti saat bermain itu dia dengar. Nah, itu akan tertanam. Gitu. Nah, itu kira-kira gambarannya. Oke, kan hypnoparenting. Ada kata parentnya. Nah, sekarang untuk parentnya, mungkin ada tips nggak nih dari kakek, apa ya, istilahnya parent mengendalikan emosi. Kalau misalnya kayak Nikita Willy gitu kan, katanya kalau dia emosi, dia akan nangis ke toilet biar nggak dilihat sama anaknya gitu. Ada nggak tips untuk kami-kami ini? Nah, itu ya yang disampaikan tadi, seperti Nikita Willy ketika mengalami gangguan emosi, dia tidak ingin menunjukkan kepada anaknya. Itu karena dia tahu bahwa anaknya di bawah 7 tahun tidak baik melihat hal itu. Karena saya bilang tadi bahwa anak di umur 7 tahun itu yang terpenting adalah apa yang dia lihat. Jadi apa yang bisa kita contohkan. Nah, sebagai orang tua, tentu kita ingin menjadi contoh yang baik. Nah, tentu untuk menjadi contoh yang baik, orang tua itu harus memiliki mental yang sehat. Itu orang yang bermental sehat itu adalah orang yang mampu membedakan mana sebenarnya dirinya, mana emosi, mana informasi. Nah, orang tua yang sehat itu semua informasi itu seolah-olah bisa dia jejer di sisi kepalanya. Jadi tidak langsung dia masukkan kepalanya kemudian untuk memunculkan emosi. Nah, saya menandakan orang ketika seseorang bisa menjejer informasi seolah-olah terbayang di sisi kepalanya, kemudian dia bisa memilih informasi yang mana untuk dia dia ambil dan lain sebagainya. Itulah salah satu kehebatan orang tua yang sehat, itu cirinya seperti itu. Oke, itu dia tips dari kakek ya tentang hypnoparenting. Mungkin karena sudah waktu, kita akan kembali lagi bahas tentang hipnosis ya, kalau teman-teman tertarik, kalau misalnya mau tahu lebih lanjut lagi tentang hipnosis, hipnoterapi dan lain sebagainya, jangan lupa kunjungi website pagarbalihipnoterapi.com. Nanti kita jumpa lagi ya kapan-kapan episode dengan kakek Bohemi ya teman-teman. Terima kasih banyak kakek sudah mau tampil dan tayang. Sampai jumpa lagi di Cerita Bohemi. Dadah.